Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Hantu Jamu Gendong 2009. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Rio dan Nadia uji nyali. Ceritanya di sini pernah ada tukang jamu gendong yang diperkosa lalu dibunuh. Untuk memancing keluar, mereka harus memecah telur dan memanggil. Jamune, Jamune. Mereka berjalan ke bangunan tua. Tiba-tiba Nadia lari ke mobil, berharap aman. Ia salah. Film pun dimulai. Scene pindah ke Kafka yang tidur di kosan. Ia ditelepon Sigit untuk disuruh mengerjakan skripsinya. Gara-gara gue sibuk ngerjain skripsi orang lain, skripsi gue sendiri gak kelar-kelar. Tiba-tiba pemilik kos menagih. 4 bulan saya kasih kesempatan. Mana? Di perpustakaan, Kafka terpaksa menerima tawaran Sigit. Itu semua bisa diatur. Meisha, pacarnya Kafka, datang mengabarkan bahwa Rio meninggal. Nadia masuk rumah sakit jiwa. Nadia menggambar di rumah sakit jiwa. Ia diberikan obat. Andin yang mau menjenguk pun hanya bisa terheran-heran. Ia menceritakannya kepada Kafka dan Meisha. Malah gue sempat ngeliat dia lagi nulis sesuatu di agendanya dia. Kafka melihat agenda Nadia. Ini kayaknya menarik banget buat skripsi gue. Malamnya, Kafka nongkrong bersama temannya. Mereka cerita tentang sejarah hantu jamu gendong. Dulu tuh dia diperkosa, udah gitu dibunuh. Setelah itu, yang merkosa dan membunuh dia mati satu-satu. Di kosan, ia kembali melihat agendanya Nadia. Ia menelpon Meisha. Gue mau lihat lokasi bangunan yang katanya ada penampakan hantu jamu gendong. Mereka pun sampai di tempat. Ini kan tempatnya Rio mati. Makin penasaran, mereka masuk. Kita balik lagi aja yuk. Di depan bangunan tua, Kafka memecah telur. Jamune mas. Mereka pun meneruskan perjalanan. Mereka segera lari ke mobil. Di kosan, Meisha ngambek akibat kejadian tadi. Gue janji, semuanya bakal baik-baik aja. Meisha keluar mengangkat jemuran. Kafka nyantui di meja belajarnya. Ia pun ngecek. Ngapain kau? Di sisi lain, Andin tidur. Ia ke kamar mandi. Paginya, ia ke perpustakaan. Anehnya, gak ada orang. Ia bertemu Sigit. Gue ngeliat setan perempuan. Tapi Sigit menganggapnya lelucon. Bisa bikin horny gak? Ih, rasa lo. Akibat hal ini, Andin depresi. Ia nggak mau pulang karena orang tuanya sedang ke Batam. Ya udah deh, ntar gue temenin ya. Sampai kakak gue balik ya. Kafka pulang. Ia masuk dan membaca lagi agendanya Nadia. Ternyata itu Sigit. Gue seneng banget gue datang. Sekilas Sigit membaca agenda itu. Setahu gue, jamu gendong yang jual tuh seksi. Kalau sampai ketemu hantu itu, bakal gue pakai. Ia pun ditelepon temannya dan pulang.
Sigit ke rumah temannya. Sigit cerita habis bertemu setan. Setannya itu perempuan, terus bawa bakulan gitu di belakang. Ternyata teman Sigit ini adalah salah satu pelaku pemerkosaan tukang jamu gendong. Mana ada hari gini hantu bawa bakul. Gila lu. Ia pun mempersilahkan Sigit tidur. Lu istirahat aja dulu, ntar malam lu gini sampai puas. Benar saja, teman Sigit juga diganggu. Ia nonton TV, tapi Andin merasa Sigit naksir dengannya. Lo mau sama anak selengean kayak Sigit? Andin mengambil minum. Ia ngecek keluar, namun tentu saja Meisha nggak dengar. Lama tak kembali, Meisha mencari Andin. Ia bertemu Andin. Tiba-tiba Andin nelpon. Cepetan keluar dari rumah gue sekarang. Hantunya udah di situ. Asyik-asyik tidur, Sigit didatangi Ciwi Seksoy. Ia pun menggodanya dan langsung adu gabrut. Namun itu adalah Sigit pun langsung kabur tanpa berpakaian. Hantu jamu gendong terus meneror teman Sigit hingga akhirnya esoknya Sigit ke kampus dengan pakaian security. Ini gue minjem kok sama Pak Kus. Sigit menyesal karena telah berbicara nggak sopan ke hantu jamu gendong. Ya lu sih, sama hantu aja masih niat. Kafka kembali ke bangunan tua. Ia ditemui seseorang. Kamu wartawan deh? Saya lagi nyusun skripsi tentang kaum urban. Hantu jamu gendong itu bernama Sri Sumiati. Dulu dia sering mangkal di sekitar sini. Kata orang, dia mati dibunuh. Sigit melanjutkan penelusurannya. Ia ke lorong sempit. Disinilah ia menemukan botol bekas jamu. Ia sampai di pabrik pembuatan jamu. Kafka mengetuk pintu. Itu adalah Bu Lestari, pemilik pabrik jamu. Beliau cerita tentang latar belakang Sri Sumiati. Kemiskinan tidak membuat dia menangis. Sri Sumiati ditinggal suaminya meninggal. Ia memutuskan ke kota bersama anaknya untuk jualan jamu gendong. Kok jamu digendong sih? Kamu banyak nanya ya. Kita akan diperlihatkan keseharian tukang jamu. Namun, pandangan orang selain jamunya digendong, penjualnya juga bisa digendong. Suatu ketika, Sri Sumiati menghilang. Pemilik pabrik pun memulangkan anaknya Sri Sumiati ke kampung. Emang mau pergi kemana sih, Bu? Kafka juga ke kamar Sri. Ia iseng-iseng rebahan. Disinilah ia mendapat penglihatan tentang yang terjadi pada Sri Sumiati. Pelakunya mengubur jasadnya, namun mereka semua mati satu persatu. Kafka keluar. Ia bertemu warga sekitar. Setahu saya sudah 3 bulan rumah ini sengaja dikosongkan, Dek. Ternyata Bu Lastri udah bangkrut dan pergi karena terus dihantui. Kafka pulang. Teman Kafka itu mengaku ceritanya hanya ngarang. Mbak, makasih. Kafka masuk. Ia membuat mie instan. Ia tidur di meja belajarnya. Kafka pun ngecek. Mie tumpah.
Tiba-tiba ada pecahan telur. Kafka cuci tangan. Tiba-tiba ada suara dari lubang wastafelnya. Kafka menenangkan diri dengan rebahan. Ia segera keluar, namun si hantu terus ngikut. Meisha yang rebahan pun diganggu lagi. Kafka datang. Kafka heran mengapa si hantu nggak membunuhnya. Padahal dia udah deket banget, Sa. Ia pun meminta bantuan Sigit. Oh, gila lu, cari mati. Mereka pun kembali ke bangunan tua. Namun yang turun hanya Kafka dan Meisha. Sedangkan Andin dan Sigit menunggu di mobil. Penelusuran dimulai. Senter dan cangkul jadi bekal mereka. Tiba-tiba Kafka ditarik. Di mobil, Andin kebelet pipis. Anterin. Enggak, gue sendiri. Ya nyesel nih. Enggak. Andin pun berangkat sendiri. Tak lama kemudian Andin udah balik. Cebok ya? Tiba-tiba Kafka terus ditarik hingga jatuh. Sigit dan Andin sembunyi di balik reruntuhan bangunan. Gua apaan sih? Lu kentut ya? Enak aja. Kafka jatuh di atas kuburan, sedangkan Meisha kejatuhan sesuatu. Ia pun menggalinya. Benar saja, itu adalah kuburan Sri Sumiati. Di ending, Meisha masuk rumah sakit jiwa. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 3,7 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 4,0. Sampai di sini rangkum film Hantu Jamu Gendong 2009 dan see you next video.